Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan semoga pembelajaran kita bermakna dan memiliki manfaat untuk kita ke depannya. Oke, kita mulai doanya sesuai doa kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kalian menghidupkan kamera kalian agar Bapak bisa melihat bagaimana muka kalian hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Yang pertama itu, siswa dapat memahami jenis pemantulan serta hukum Snellius dalam fenomena pemantulan cahaya tentunya. Dan kemudian siswa dapat membedakan antara pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Peristiwa pemantulan antara cermin datar, cermin cekung, dan cembung. Bapak rasa itu adalah poin penting yang harus kalian capai dalam tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti pertemuan kita nanti di WA group akan Bapak share materi tambahan untuk kalian pelajari persiapan untuk minggu depan. Nanti sebelumnya kalian harus pelajari bagian pembiasan sebelum kita masuk di minggu depan nantinya, agar wawasan kalian itu, pengenalan wawasan kalian itu ada, sehingga Bapak lebih mudah untuk memberikan atau memberi masukan terhadap materi yang akan dipelajari. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Adik-adik, welcome to my lesson. Hari ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Topik yang pertama yaitu jenis dan hukum pemantulan cahaya. Untuk jenis pemantulan cahaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Sementara itu, yang membedakan keduanya itu terletak pada permukaan bidang pantulnya. Untuk pemantulan teratur, itu permukaannya rata. Sementara untuk pemantulan baur, itu permukaan bidang pantulnya itu tidak rata. Sehingga setiap garis sinar cahaya yang dipantulkan memiliki pemantulan yang memiliki sudut pemantulan yang berbeda. Kemudian hukum pemantulan atau hukum Snellius itu membahas tentang peristiwa, gejala atau fenomena yang berkaitan dengan pemantulan dan pembiasan. Untuk kasus pemantulan itu Snellius menjelaskan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Kemudian poin yang kedua, hukum yang kedua, sinar datang atau I sama dengan sudut pantul yang disimbolkan dengan R. Kemudian pemantulan pada cermin datar. Seperti yang kita ketahui bahwa pemantulan itu termasuk peristiwa yang dialami oleh suatu gelombang.
Karena cahaya itu termasuk gelombang, dia bisa mengalami peristiwa pemantulan. Pemantulan pada kasus ini pastinya ada sebuah benda yang dapat memantulkan sebagian cahaya dari sumber. Dan adapun dua jenis sebenarnya. Dua jenis cermin yang pada umumnya kita ketahui, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Untuk cermin lengkung itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu cermin cembung dan cekung. Bagaimana dengan sifat bayangan pada cermin datar? Seperti yang kita lakukan setiap hari sebelum ke sekolah, sebelum pergi ke kantor, bekerja, kita pastinya bercermin untuk melihat penampilan kita apakah sudah perfect atau sudah sempurna. Adapun sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh peristiwa pemantulan pada cermin datar, yaitu bayangannya itu bayangan maya, artinya itu pembentukan bayangan terjadi di belakang cermin. Kemudian ketinggian atau tinggi bayangan dengan tinggi objek atau tinggi benda itu adalah sama, dan jaraknya SO dengan S aksen atau jarak benda ke cermin dan jarak bayangan ke cermin adalah sama juga. Sehingga besarnya pembesaran itu sama dengan 1. Kemudian bayangan yang dihasilkan adalah bayangan yang tegak, sama besar, serta berlawanan arah. Kemudian bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada cermin datar? Kita membutuhkan 2 langkah. Yang pertama, lukis bayangan di titik A, yaitu pada gambar yang ditunjukkan pada 5.4. Gambar A itu di ujung pangkal bawah sebuah lilin yang menghasilkan titik A1 yang jaraknya sama. Kemudian lukis bayangan benda titik B dengan menggambarkan berkas sinar menuju cermin yang kemudian dipantulkan. Kemudian tarik garis putus-putus terus garis pemantulan yang dihasilkan oleh cermin hingga menghasilkan titik B1. Dari situ maka dilihatlah sebuah bayangan yang dihasilkan oleh lilin AB adalah A1B1. Kemudian pemantulan pada cermin lengkung. Peristiwa pemantulan pada cermin lengkung terjadi pada cermin cekung dan cermin cembung. Yang membedakannya pada intinya letak dari kelengkungan cermin itu sendiri terhadap objek atau posisi objek terhadap kelengkungan cermin itu sendiri. Umpamanya cermin cembung itu kelengkungan cermin saling berhadapan dengan objek. Sehingga pembentukan bayangan pada cermin cekung ini terjadi umumnya di depan cermin. Kemudian untuk cermin cembung, posisinya itu berlawanan dengan kelengkungannya itu berlawanan dengan posisi benda. Pada umumnya akan terbentuk bayangan di belakang cermin. Kemudian di sini ada gambar 5.7 dan 5.8. Untuk pemantulan 5.7 itu adalah peristiwa pemantulan pada cermin cekung, di mana sudah dijelaskan tadi sesuai hukum Snellius, sinar datang, sinar pantul, sudut pantul terletak pada satu bidang datar, sehingga menghasilkan bayangan yang berkas sinar yang berpotongan di titik C menghasilkan bayangan di titik C, dan bayangannya itu bersifat nyata terbalik
terbalik. Kemudian pada kasus gambar 5.8 itu menunjukkan peristiwa pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung memiliki kelengkungan yang mengarah ke luar, sehingga titik kelengkungan dengan pusat kelengkungan itu berada di belakang cermin yang melakukan pemantulan, sehingga nilai dari titik fokusnya itu bernilai negatif. Adapun hukum Snellius juga berpengaruh pada peristiwa pemantulan pada cermin cembung, di mana pada peristiwa ini cermin cembung itu bersifat menguraikan cahaya atau menyebarkan cahaya, sehingga tempat di mana bayangan terbentuk, yaitu di belakang cermin itu sendiri, cermin cembung. Kemudian untuk pemantulan pada cermin cekung itu membutuhkan 3 syarat utama dan minimal 2 syarat untuk melakukan pembentukan suatu bayangan. Peristiwa terjadinya pembentukan bayangan. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan M tersebut. Kemudian ini adalah gambar bagaimana terbentuknya suatu bayangan pada cermin cekung, yang dimana pembentukan bayangannya itu nyata terbalik diperkecil sesuai gambar yang diperlihatkan atau yang Bapak perlihatkan di slide ini, di mana kita membutuhkan atau 3 syarat. Syarat utama pembentukan suatu bayangan pada cermin cekung, dan minimal ada 2 syarat yang memenuhi. Nah, di sini kita menggunakan syarat 1 dan syarat yang ketiga. Syarat 1 di mana sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, seperti gambar pada gambar 1 yang sudah diperlihatkan. Kemudian gambar yang ketiga, syarat yang ketiga untuk gambar A. Kita membahas yang gambar A dulu ya. Yang gambar A, syarat yang ketiga, sinar menuju pusat kelengkungan dipantulkan menuju cermin akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungannya. Kemudian gambar yang dihasilkan atau bayangan yang dihasilkan adalah terbalik, nyata, dan diperkecil. Bayangan nyata artinya pembentukannya itu di depan cermin. Kemudian pada kasus yang gambar yang B itu terjadi apabila posisi benda itu lebih kecil dari jarak titik fokusnya, atau benda itu berada sangat dekat dengan kelengkungan titik tengah kelengkungan, di mana kita untuk menggambarkan bagaimana pembentukan bayangannya itu kita membutuhkan syarat 1 dan syarat 3, atau kita menggunakan syarat 1 dan syarat 3. Yang syarat 3 seperti yang dijelaskan bahwa sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan ke cermin akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan. Kemudian sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Dan karena di depan cermin garis-garis tidak saling berpotongan, berarti akan terjadi perpotongan di belakang cermin, perpotongan garis antara 2 sinar tersebut. Hasil dari panah titik-titik ini adalah bayangan yang dihasilkan, yaitu tegak dan bayangan maya diperbesar. Itu pengecualian untuk kasus apabila posisi benda itu sangat dekat dengan pusat titik kelengkungan titik O pada cermin.
Kemudian bagaimana hubungan jarak fokus dan jari-jari. Seperti yang dirumuskan pada persamaan ini, F sama dengan 1/R. Di mana titik MO adalah jari-jari R, kemudian FO itu adalah F, jarak fokus atau titik api suatu cermin cekung. Kemudian nilai jarak fokusnya itu adalah positif karena pusat kelengkungannya mengarah keluar atau berhadapan dengan objek yang akan dipantulkan sinarnya. Kemudian bagaimana hubungan antara pembesaran bayangan dengan jarak benda, jarak bayangan, dan ketinggian benda dan ketinggian bayangan. Dirumuskan dengan M itu adalah pembesaran sama dengan H aksen per H, yaitu H aksen itu adalah jarak bayangan, kemudian H itu adalah jarak benda. Itu sama dengan juga dirumuskan M sama dengan minus S aksen per S, di mana S aksen itu adalah jarak bayangan, kemudian S itu adalah jarak benda. Kemudian nilai S aksen itu bernilai negatif pada persamaan karena pembentukan bayangan umumnya terjadi di belakang cermin untuk setiap proses pemantulan. Disepakati bahwa proses pembentukan bayangan itu di belakang cermin, sehingga S-nya itu persamaannya itu bernilai minus. Kemudian nilai H itu negatif apabila bayangan yang dihasilkan itu terbalik dan nyata atau terbentuk di depan cermin. Itu bernilai negatif. Kemudian S aksennya itu bernilai negatif. Secara nilai S aksennya negatif apabila objek bayangan itu menghasilkan terbentuk di depan cermin, begitu. Kemudian bagaimana hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus atau titik api. Persamaannya menggunakan persamaan yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Seperti pada tabel yang sudah diberikan pada tabel 5.2, kalian bisa membacanya sendiri bagaimana syarat ketentuan nilai dari S dengan S aksen kemudian F. Kemudian bagaimana pemantulan terjadi pada cermin cembung. Proses peristiwa pemantulan pada cermin cembung itu membutuhkan 2 atau 3 syarat pembentukan bayangan agar terjadinya suatu pembentukan bayangan. Syarat pertama, sinar datang sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Kemudian sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Kemudian gambar 5.15 ini menunjukkan bagaimana pembentukan suatu bayangan pada cermin cembung. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, umumnya peristiwa pemantulan cahaya pada cermin cembung itu akan terbentuk bayangan di belakang cermin, sehingga bayangannya itu yang dihasilkan adalah bayangan maya, tegak, dan apabila ia terlalu dekat dengan cermin maka diperkecil. Seperti gambar, syarat untuk membentuk suatu pembentukan bayangan kita membutuhkan 2 syarat atau 3 syarat pembentukan. Kita menggunakan syarat 1 dan syarat 3. Di mana syarat 1 menjelaskan bahwa sinar datang sumbu utama akan dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Kemudian gambar yang ketiga, syarat yang ketiga, sinar yang menuju titik fokus seakan-akan dipantulkan kembali dipantulkan kembali melalui titik fokus. Kemudian berkas sinar 1 dan sinar 3 berpotongan di titik B aksen. Titik B aksen itu adalah titik dari pembentukan bayangan. Bagaimana pengaplikasian dari cermin cembung dan cekung? Peristiwa
Dan sifat dasar dari cermin cekung dan cermin cembung itu di mana cermin cembung itu bersifat menguraikan cahaya, maka baik digunakan untuk cermin pada spion mobil dan motor karena area penglihatan seseorang akan lebih luas untuk melihat objek di belakangnya. Karena dia cermin cembung itu bersifat menguraikan cahaya yang dipantulkan, sehingga orang akan dapat melihat dengan lebih luas melalui cermin cembung, melihat objek di belakangnya lebih luas. Kemudian cermin cekung itu sifatnya itu mengumpulkan cahaya, sehingga baik digunakan pada atau diaplikasikan pada senter misalnya. Dia mengumpulkan cahaya, memusatkan cahaya pada satu titik sehingga cahayanya terlihat lebih terang. Seperti aplikasi pada senter, corong pada senter. Kemudian cermin datar, kalian sudah tahu bagaimana kegunaan dari cermin datar. Sebelum kita ke sekolah, sebelum bapak mengajar atau sebelum orang-orang pergi ke kantor, pastinya bercermin terlebih dahulu agar penampilannya terlihat lebih keren atau cantik dan menarik. Kemudian persamaan untuk cermin cembung itu sama, hanya saja nilai F-nya itu negatif karena kelengkungannya itu mengarah ke luar, sehingga jari-jarinya itu melengkung ke dalam, atau F-nya itu berada di belakang cermin. Titik fokusnya berada di belakang cermin. Kemudian nilai S-nya itu positif karena berada di depan cermin. Kemudian S-aksennya itu umumnya terbentuk di belakang cermin untuk cermin cembung, maka S-aksennya itu bernilai negatif. Topik kita kali ini hanya pada proses peristiwa pemantulan. Untuk lesson atau pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana peristiwa pembiasan terjadi. Semoga di situasi COVID ini pembelajaran daring kita lebih efisien untuk mencari sumber-sumber informasi di luar selain yang Bapak jelaskan, dan semoga kalian memahami apa yang Bapak jelaskan. Harapannya kalian lebih aktif ya untuk mencari sumber-sumber informasi. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Oke, sekian pembelajaran atau lesson kita kali ini. See you next time. Dan happy good day.